Kisah ini tentang Amelia Putri saat dendam, hutang, dan nafsu mengakhiri hidup seseorang. Hai, aku Dian dan ini adalah podcast aku. Hari ini kamu akan mendengar kisah nyata tentang seorang perempuan muda bernama Amelia Putri Sari Devi. Dia ditemukan dalam kondisi yang mungkin kamu gak akan sanggup ngebayangin. Tangan diborgol, tubuh mulai membusuk, dan hidupnya direnggut. Bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang pernah dia percaya. Mantan pacarnya sendiri. Ini dia orangnya. Kejadian ini di Cisauk, Tangerang Selatan. Dan kisah ini bukan sekedar tentang pembunuhan. Ini kisah tentang pengkhianatan, pemaksaan, dan pelajaran hidup yang pahit pastinya. Siapkan dirimu karena kisah ini gelap. Perempuan ini bernama Amelia Putri Sari Devi, masih berumur 22 tahun. Teman-temannya bilang, Amelia anak yang ceria, ramah, gampang akrab sama siapa aja. Dia tinggal di Cisauk bersama keluarganya. Gak banyak gaya, gak suka ribut, tapi hidupnya berubah sejak kenal dengan pria bernama Rafli Ramana Putra. Masih 19 tahun, mantan pacarnya. Mereka udah putus, tapi ternyata masih ada urusan yang belum selesai. Dan dari sinilah mimpi buruk itu dimulai. Jadi ceritanya tuh gini, Rafli punya utang ke Amelia yang berjumlah sekitar 1,1 juta rupiah. Buat sebagian orang mungkin ini angka yang kecil, tapi untuk Amelia, ya mungkin ini perlu ditagih. Dan dia nggak marah-marah nagihnya, hanya membuat status WhatsApp kode halus. Tapi ternyata itu membuat Rafli merasa malu dan dia merasa harga dirinya dijatuhkan. Apalagi katanya Amelia juga sempat mengunggah foto pacar baru Rafli. Kena banget situ. Dan dari situ Rafli mulai merancang rencana. Yang awalnya cuma terlihat seperti pertemuan biasa berubah menjadi jebakan. Dan akhirnya pada tanggal 7 Juli 2025, Amelia diajak ketemuan Rafli di rumah kontrakannya di desa Cibogo, Cisauk. Katanya sih mau ngebahas soal utang, tapi ternyata udah direncanain kan tadi ya, di balik pintu rumah itu udah ada pisau, gunting, dan borgol. Udah niat banget kan si Rafli. Dan dari situ dia nggak sendirian. Dia ajak dua teman lainnya, Ibra Firdaus, umurnya 21 tahun, dan Ardi, 17 tahun. Dan begitu Amelia datang, Rafli langsung ngeborgol tangannya, nggak pakai babi bu tuh ya. Dan Amelia pun sempat meronta, minta dilepas, tapi nggak dikasih sama mereka. Dan yang terjadi malah lebih serem setelahnya. Amelia bergiliran oleh ketiga pelaku, lalu berakhir dengan dibunuh. Setelah itu, Amelia bahkan nggak dikubur, nggak ditutupin kain. Jasadnya cuma diseret ke belakang rumah Rafli dan ditaruh aja gitu di semak-semak. Dibiarin di situ dan ditutupin sama pakaian seadanya. Handphone dan motor Amelia pun dirampas buat menghapus jejak. Dan beberapa hari kemudian warga mulai mencium bau busuk pastinya ya. Dan ketika mayat itu ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan. Terborgol, membusuk di belakang rumah kontrakan Rafli. Polisi pun bergerak cepat. Kurang dari 24 jam ketiga pelaku telah ditangkap. Ya pasti ya, karena udah ketahuan meninggalnya kan di rumah kontrakannya si Rafli. Dan akhirnya rekonstruksi dilakukan dan ada 75 adegan yang diperagakan. Warga sekitar ikut nonton dan sangat marah besar. Mereka meneriaki pelaku. Karena semuanya benar-benar gak masuk akal. Cuma karena status WhatsApp. Cuma karena harga diri tersinggung, nyawa seorang perempuan muda harus hilang. Kisah Amelia ini benar-benar nyakitin ya. Dan juga membuka mata. Ini bukan cuma tentang pembunuhan, tapi tentang dendam dan ego yang gak terkontrol bisa berakhir mematikan.
Bisa terjadi bukan oleh orang asing, tapi juga orang yang kamu kenal. Dan kita harus waspada sama red flag atau tanda-tanda yang nggak baik dalam hubungan yang harus tentunya dikenali dari awal. Dan kita butuh sistem hukum yang kuat untuk melindungi perempuan. Jangan pernah anggap enteng kekerasan verbal, posesif, dan juga ancaman kecil ya. Ini bisa jadi awal dari sebuah bencana. Itulah tadi kisah tragis Amelia Putri Sari Devi, seorang perempuan muda yang hidupnya diakhiri secara keji oleh mantan pacarnya sendiri dan 2 teman dari mantan pacarnya. Semoga tentunya kita doakan Amelia mendapat keadilan dan juga ketenangan. Dan semoga kamu yang mendengar ini menjadi lebih peka, lebih berani, dan lebih sadar bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk saling menjaga, terutama menjaga diri sendiri. Dan ingat, media sosial itu bukan tempat yang aman untuk menyindir seseorang jika berurusan dengan emosional. Memang lebih baik diobrolin aja baik-baik ke orangnya langsung ya. Dan kalau menurutmu cerita ini penting, bagikan ke orang-orang di sekitarmu. Aku Dian, dan ini podcast aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe, jaga diri, dan jaga sesama.